Perkenalkan, nama saya Ida Ayuninda Sintia Dewi dengan NIM H1B023100005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas budidaya tanaman obat yang berjudul Tumbuhan Obat Lokal dalam Praktik Etnomedicine Suku Tengger di Jawa Timur yang mencakup pengenalan, pemanfaatan, dan juga pengolahan tradisional. Yang pertama, masuk ke bagian pendahuluan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tinggi termasuk tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional berkaitan dengan nilai budaya, pengalaman empiris, ketersediaan sumber daya alam, serta perlu dikembangkan dengan memperhatikan keamanan dan bukti ilmiah. Etnomedicine mengkaji cara masyarakat memahami penyakit, memilih bahan pengobatan, dan melakukan penyembuhan berdasarkan pengetahuan lokal. Pengetahuan tumbuhan obat umumnya diwariskan secara lisan sehingga beresiko hilang akibat modernisasi dan berkurangnya pewarisan kepada generasi muda. Suku Tengger merupakan masyarakat lokal di kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur yang masih memanfaatkan tumbuhan obat dalam praktik pengobatan tradisional. Penelitian di Desa Ngadisari mencatat 30 spesies tumbuhan obat dari 28 genus dan 28 famili untuk mengobati 20 jenis penyakit. Praktik pengobatan tradisional suku Tengger juga melibatkan dukun atau penyembuh tradisional dengan 41 tumbuhan obat dan 23 famili untuk 17 keluhan penyakit. Kajian ini berfokus pada pengenalan jenis tumbuhan obat, bagian yang digunakan, cara pengolahan, manfaat tradisional, dan juga pelestarian pengetahuan etnomedicine suku Tengger. Metode yang digunakan untuk menggali informasi yaitu metode literatur review naratif dengan mengkaji jurnal nasional dan internasional yang relevan mengenai etnomedicine, etnobotani, etnofarmakologi, serta tumbuhan obat suku Tengger. Literatur diperoleh melalui pencarian pada Google Scholar, PubMed atau PMC, PLOS ONE, Biodiversitas, Borneo Journal of Pharmacy, Ethnobotany Research and Application, Garuda, dan laman jurnal resmi. Kata kunci yang digunakan meliputi Tengger Medical Plants, Ethnomedicine Tengger Tribe, Traditional Medicine Tengger, dan tumbuhan obat suku Tengger. Literatur utama dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian yaitu pengenalan tumbuhan obat dalam praktik etnomedicine suku Tengger. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Praktik etnomedicine suku Tengger. Dalam praktiknya, pengobatan tradisional suku Tengger melibatkan keluarga dan dukun atau penyembuh tradisional. Dukun berperan dalam menentukan jenis tumbuhan, cara penggunaan, serta konteks penyakit yang diobati. Hal ini menunjukkan bahwa etnomedicine Tengger tidak hanya bersifat pengobatan fisik, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan lokal dalam aspek budaya. Selanjutnya yaitu keanekaragaman tumbuhan obat suku Tengger. Keanekaragaman tumbuhan obat menunjukkan bahwa masyarakat Tengger memiliki hubungan erat dengan lingkungan alam pegunungan. Tumbuhan obat tidak hanya digunakan sebagai bahan pengobatan, tetapi juga memiliki fungsi kesehatan, sosial, budaya, dan ekologis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tabel 1 tumbuhan obat dalam praktik etnomedicine suku Tengger. Tumbuhan pertama yaitu Adas Phoenicillum vulgar Mill digunakan untuk mengobati urtikaria, gatal, batuk, dan mabuk perjalanan. Bagian atau cara penggunaannya itu daun umumnya diolah dengan dekokta atau perebusan. Yang kedua ada sirih Piper Betley L digunakan untuk mengobati keputihan, urtikaria atau gatal, dan cacingan. Bagian dan cara penggunaannya itu tidak dijelaskan secara spesifik dalam artikel. Kemudian yang ketiga ada lidah buaya yaitu Aloe Vera Album F itu digunakan untuk perawatan rambut dan kulit. Bagian yang digunakan dan cara penggunaannya itu daun digunakan untuk pemakaian luar. Kemudian ada delingo atau jeringau Acorus calamus L digunakan untuk mengobati demam dan cara dan bagian yang digunakan yaitu rimpang digunakan sebagai ramuan tradisional. Yang kelima ada seledri, Apium graveolens L, digunakan untuk mengobati hipertensi. Bagian atau cara penggunaannya itu daun dapat dikonsumsi mentah. Yang keenam ada bawang prei, Allium fistolusum L, untuk batuk, dan bagian dan cara digunakan itu tidak dijelaskan secara spesifik dalam artikel. Yang ketujuh ada kangkung atau kale, Ipomoea aquatica, digunakan untuk perawatan rambut dan kulit. Dan bagian dan cara penggunaan itu daun digunakan untuk pemakaian luar. Kemudian yang kedelapan ada gaharu atau Aquilaria malacenis itu digunakan untuk gangguan tidur pada lansia. Bagian dan cara digunakannya itu bagian kulit batang dengan cara dibakar atau direbus. Yang kesembilan ada sintok, Cinnamomum sintok itu untuk gangguan tidur pada lansia. Dan yang digunakan itu bagian kulit batang dengan cara direbus. Yang ke-10 ada daun sendok atau Plantago major, itu digunakan untuk gangguan tidur pada lansia. Kemudian penggunaannya itu daunnya direbus. Yang ke-11 ada sirsak, Annona murcata untuk gangguan tidur pada lansia dan juga daunnya direbus.
Yang ke-12 ada sirih, piper betle, digunakan untuk keputihan, urtikaria, dan cacingan. Untuk bagian dan cara penggunaannya itu tidak dijelaskan secara spesifik dalam artikel ini pada jurnal yang berbeda. Kemudian ada purwacang, itu Pimpinella purwajan, digunakan untuk afrodisiak atau lemah syahwat. Bagian dan cara digunakannya itu akar dibuat dekokta dan digunakan secara oral. Kemudian 14 ada Cananga odorato, digunakan untuk mandi uap herbal untuk kesehatan reproduksi perempuan. Bagian atau cara yang digunakan itu bunga digunakan dalam herbal steam bath. Yang ke-15 ada sirih, di review dari jurnal yang berbeda, digunakan untuk kesehatan reproduksi perempuan. Dan bagian atau cara penggunaannya itu daunnya digunakan dalam herbal steam bath. Kemudian ke-16 ada mawar atau rosa SP, digunakan untuk gangguan tidur pada lansia, dan cara atau bagian yang digunakan itu daunnya direbus. Kemudian yang ke-17 ada melati, jasminum sumbak, itu digunakan untuk keputihan, urtikaria atau gatal, dan cacingan. Untuk bagian atau cara penggunaannya itu tidak dijelaskan secara spesifik dalam artikel. Kemudian yang ke-18 ada jambuwer, Prunus persica L. Bach, itu digunakan untuk afrodisiak atau lemah syahwat. Bagian atau cara penggunaannya itu akar dibuat dekokta dan digunakan secara oral. Selanjutnya cara pengolahan dan penggunaan tumbuhan obat. Cara pengolahan tumbuhan obat masyarakat Tengger umumnya sederhana, terutama melalui dekokta atau perebusan dan penggunaan secara oral. Di Ngadisari, dekokta menjadi metode paling umum, sedangkan pada studi permasalahan seksual, teknik dekokta dan penggunaan oral mencapai 94,12%. Selain diminum, masyarakat Tengger juga memanfaatkan tumbuhan dalam bentuk mandi uap herbal, terutama untuk kesehatan reproduksi perempuan dan perawatan pasca persalinan. Kemudian jenis penyakit atau keluhan yang diobati. Tumbuhan obat dalam praktik etnomedicine suku Tengger digunakan untuk menangani berbagai keluhan seperti gangguan gastrointestinal, gangguan kulit, masalah urogenital dan ginekologis, gangguan otot tulang, penyakit internal, gangguan pernapasan, serta mabuk perjalanan. Selain itu, tumbuhan obat juga dimanfaatkan untuk gangguan tidur pada lansia, inflamasi dan nyeri, serta sebagai kandidat tumbuhan berpotensi antimikroba seperti adas dan jambuwer. Untuk kesimpulan dan saran, praktik etnomedicine suku Tengger menunjukkan bahwa tumbuhan obat masih berperan dalam pengobatan tradisional. Tumbuhan digunakan untuk berbagai keluhan seperti batuk, demam, hipertensi, gangguan tidur, nyeri, masalah reproduksi, diare, luka, dan potensi antimikroba. Bagian yang dimanfaatkan meliputi daun, rimpang, akar, kulit batang, bunga, buah, dan batang, dengan cara pengolahan seperti dekokta, oral, pembakaran, dan mandi uap herbal. Pengetahuan ini perlu didokumentasikan, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara bijak, serta didukung penelitian lanjutan terkait keamanan, kandungan, aktivitas farmakologi, dan dosis penggunaannya. Untuk daftar pustakanya bisa di-scan pada barcode. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua.